apa itu tasawuf? Mungkin Ibu sering mendengar istilah tasawuf. Tasawuf itu berasal dari kata ya, atau diduga berasal dari kata sof yang berarti barisan, yang mempunyai ikatan kuat, jiwa yang bersih dan senantiasa memilih barisan sof ke depan dalam sholat berjamaah. Oleh karenanya kita kalau di masjid sering kita ada tulisan melihat sof itu barisan. Mengapa menggunakan barisan? Biasanya orang-orang yang mengamalkan tasawuf itu selalu berada di barisan yang paling depan. Oleh karenanya istilah yang sangat dekat dengan tasawuf itu adalah istilah sof, artinya barisan. Yang kedua, sufi berarti suci, orang-orang yang telah mensucikan dirinya melalui latihan berat dalam waktu yang lama. Kemudian asal-usul kata tasawuf juga dimungkinkan berasal dari kata ahlus sufah. Sufah itu artinya pelana. Dulu orang-orang yang ikut berhijrah dengan Rasulullah dari Makkah ke Madinah, mereka belum punya tempat tinggal. Kemudian mereka itu tinggal di serambi masjid. Nah, mereka itu kemudian kalau tidur itu tidak menggunakan bantal yang empuk seperti kita, tapi menggunakan pelana unta ya, kalau di sana mungkin unta. Apa bedanya kalau dengan bantal kita? Kalau bantal kita tuh empuk, tapi kalau pelana yang ada di atas unta itu tidak empuk, tapi agak keras. Mengapa pakai menggunakan bantalnya keras? Karena supaya tidurnya tidak terlalu nyenyak. Untuk apa? Untuk beribadah pada malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, dimungkinkan kata tasawuf itu juga berasal dari suf, bulu domba. Para sufi biasanya memakai pakaian yang berbulu domba yang kasar, atau disebut dengan wol kalau dulu. Nah, cuma bedanya kalau wol dulu itu adalah wol yang pakaiannya kasar ya, tidak bagus. Tapi kalau sekarang itu kalau wol itu adalah pakaian yang sangat mahal ya. Jadi istilah wol pada dulu itu adalah terbuat dari bulu domba yang kasar, yang itu biasanya digunakan orang-orang yang kehidupannya tasawuf ya pada waktu itu dalam rangka hidup yang sederhana. Itu istilah yang digunakan dalam tasawuf. Dari beberapa istilah yang digunakan, saya ingin memberikan pengertian dulu bahwa tasawuf itu menurut Abu Husain An-Nuri meninggalkan bisikan hawa nafsu. Jadi sebagaimana kita ketahui sebenarnya jihad yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu ya Bu ya. Jadi jihad yang paling besar kata Rasulullah setelah perang Badar yang luar biasa, kata Rasulullah kita akan menghadapi jihad yang lebih besar. Apa jihad yang lebih besar? Itu adalah menghadapi hawa nafsu. Nah, dalam tasawuf itu juga bagaimana kita meninggalkan setiap bisikan hawa nafsu. Kemudian menurut Junaid al-Baghdadi berpendapat bahwa tasawuf itu membersihkan hati dari kecenderungan duniawian, memadamkan sifat-sifat buruk manusia, menjauhkan tuntunan hawa nafsu, mengkaji hakikat, melakukan perbuatan semata karena Allah, tunduk dan patuh kepada Rasulullah. Nah, dari beberapa pengertian, kemudian dari istilah-istilah yang digunakan mendekati kata-kata tasawuf itu, saya mencoba memberikan intisari dari tasawuf itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya tasawuf itu adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana seharusnya sikap mental seseorang manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk, manusia dengan makhluk manusia berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Jadi, Bu, kalau ada orang yang mengaku dirinya seorang sufi, jadi kalau yang melakukan tasawuf itu adalah sufi namanya, ilmunya adalah ilmu tasawuf. Kalau ada orang yang mengaku dirinya saya sebagai seorang sufi, tapi tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, sebenarnya dia bukan seorang sufi. Karena dalam dunia tasawuf itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, ini sangat penting, Bu. Karena mungkin ada orang yang ngaku-ngaku ya, Bu ya, kemudian berpakaian compang-camping, kemudian tidak pernah bergaul, kemudian memisahkan diri, kemudian dia menganggap dirinya sebagai seorang sufi. Sebenarnya kalau tidak berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, sebenarnya itu bukan seorang sufi. Nah, ini harus hati-hati ya, Bu ya. Terkait dengan mungkin ada sebagian kelompok yang mengaku dirinya bersih dan sebagainya.
Kemudian apa intisari tasawuf? Intisari dari tasawuf itulah kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan. Nah, ini jangan salah paham, Bu. Apakah kita pernah komunikasi dengan Tuhan? Apakah kita pernah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya tasawuf itu intinya adalah komunikasi, Bu. Jadi jangan dikira tasawuf itu jauh dari dunia kita. Sebenarnya tasawuf itu dekat dengan dunia kita. Kalau kita berdoa, kalau kita sholat, itu sebenarnya kita sudah melakukan bagian dari proses bertasawuf. Komunikasi ketika kita berdoa kepada Allah, sesungguhnya itu kita sudah menjalankan bagian dari proses tasawuf. Nah, komunikasi itu kan biasanya dialog ya, Bu ya. Kalau kita berdoa, Ibu merasa enggak, kalau Ibu itu dijawab oleh Allah. Ya Allah, berikanlah kami umur panjang, berikanlah rezeki. Apakah kita mendengar, iya saya akan kasih rezeki? Mungkin tidak akan mendengar seperti itu. Tapi keyakinan kita bahwa Allah mendengar doa-doa kita, sesungguhnya itu adalah komunikasi secara langsung kita kepada Allah. Tapi tentunya komunikasi itu bukan komunikasi secara fisik seperti saya bicara dengan ibu-ibu pada kesempatan ini. Tetapi komunikasi yang dilakukan dalam dunia tasawuf itu hanya ruhaniyahnya saja. Ruhnya saja, kesadarannya. Ketika Allahu Akbar dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sebenarnya itu kan dialog. Ya Allah, tunjukkanlah saya kepada jalan yang lurus. Itu artinya kita sedang berdialog dengan Allah. Itu artinya kita sedang menjalankan proses tasawuf, menganggap bahwa Tuhan itu, Allah itu ada di hadapan kita, dan Allah bisa diajak berdialog. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan. Oleh karena doa itu sangat-sangat membuat kita semakin dekat kepada Allah. Itu yang diajarkan dalam tasawuf.